Akankah saham Pegas beneran akan ngegas? Di video kali ini saya akan share 3 alasan kenapa saya menjadikan Pegas menjadi watchlist saham. Yuk simak videonya. Oke, semangat pagi teman-teman. Kembali lagi bersama saya Dian Akbar di Saham Mantul. Di video kali ini saya akan men-share 3 alasan kenapa saya eh, watchlist atau saya menjadikan saham Pegas ini jadi saham yang saya monitor untuk entry. Kenapa? Ini 3 alasannya. Yang pertama, saham Pegas itu patah dari downtrendnya. Jadi sebelumnya saham Pegas itu downtrend dan di beberapa waktu terakhir dia eh, patah downtrendnya dan dia pullback ke arah uptrend. Terus yang kedua, alasannya dia membuat chart pattern bernama bullish triangle. Jadi ini chart pattern yang menandakan saham ini saham yang akan bullish atau akan naik. Yang ketiga, ini di saham Pegas ada akumulasi yang cukup besar. Yuk simak teman-teman. Ini yang pertama, dia adalah downtrend. Jadi dari tahun 2022 sampai kemarin Februari itu dia posisinya downtrend di mana pernah menyentuh angka 1500, 1900, bahkan mau tembus 2000, tapi gagal tembus. Akhirnya dia turun dari 2000 sampai ke harga 1070 di harga terendahnya. Jadi dari bulan Oktober, November 2022, bahkan di Agustus 2022 dia pernah mau sentuh ke arah 2000 tapi digagal dan dia downtrend sampai nyentuh ke harga 1056. Nah, tapi di bulan Maret, awal bulan Maret itu terjadi akumulasi di mana ini posisinya eh, patah tren. Jadi dia membentuk struktur baru. Jadi kalau teman-teman sudah nonton video saya sebelumnya, jadi dia membentuk struktur baru di mana awalnya strukturnya ini downtrend, terus dia patah tren, dia membentuk naik, terus dia tidak membuat lembah baru dan dia membuat lembah apa namanya atap atau bukit baru di sini dan akhirnya dia membuat satu, kalau kita tarik garis dia buat jadi uptrend seperti itu. Dan ini patah downtrend yang awalnya downtrend mantul jadi uptrend, ini yang menarik. Nah, di saham Pegas ini sebenarnya eh, saya sudah pernah share ke teman-teman gitu ya, ke teman-teman grup di grup eh, saham mantul, di mana ini pernah saya sounding juga untuk entry di saham Pegas dan saat ini sudah profit, floating profit ya. Walaupun memang menurut saya ini masih menarik gitu. Ini masih menarik eh, dan kita lihat di sini ada chart pattern bernama bullish triangle. Nah ini chart patternnya, dia bullish triangle. Kalau melihat dari targetnya, ini targetnya bisa sampai ke 2000-an ya kalau menurut saya. Cuman kita nggak tahu ini sampai mana. Jadi kalau misalnya lihat di sini, ini bisa menyentuh sampai ke 2000. Sini targetnya ya 1900 atau sampai 2000, maksimal di 1900. Tapi ini baru analisa ya. Ini baru analisa, eh, bisa jadi salah, bisa jadi gagal gitu. Jadi ketika gagal kita harus siap
mengatur atau memanage resikonya yaitu dengan cara lot sizing. Nah, si lot sizing ini saya ajarkan di kelas edukasi. Di sini di kelas edukasi, jadi teman-teman bisa cek di sahamantul.com, teman-teman bisa bisa cek di sini ada materi-materinya termasuk materi mengenai lot sizing yaitu manajemen resiko. Jadi misalkan kita udah analisa, terus analisa kita gagal dan sahamnya itu tidak sesuai dengan eh, plan kita, ini kita bisa manage resikonya. Jadi kita bisa atur, wah saya kalau misalnya gagal dari saham pegas ini, itu resikonya berapa sih ya? Nah ini yang jarang banget oleh para trader pemula ini diperhitungkan. Jadi kalau ketika gagal, itu berapa sih resikonya? Nah, di paket kelas edukasi di saham mantul ini dijelaskan itu bagaimana mengatur resikonya. Bahkan ketika belum entry kita udah tahu kalau misalnya itu gagal, kondisi loss-nya itu berapa sih. Nah, itu dijelaskan di saham di paket kelas saham mantul. Jadi teman-teman bisa join, bisa masuk ke websitenya saham mantul, nanti bisa masuk eh, pilih paketnya nanti di sana di work frame trading saya jelaskan lebih detail. Oke, eh, pertanyaannya selanjutan, kenapa saya yakin lagi saham pegas akan mungkin ngegas? Yaitu pertama ada akumulasi yang cukup besar, di mana setelah downtrend ini saya menggunakan indikator dari Stockbit. Indikator Stockbit ini eh, dia menggambarkan bahwa akumulasi akumulasi di saham ini gitu. Jadi ini, kalau di sini dia menggambarkan ada distribusi, distribusi setelah itu di awal bulan Maret dia akumulasi. Nah ini akumulasinya cukup lama, cukup besar. Dan kalau ngelihat dari broker summary-nya menggunakan Stockbit, ini akumulasinya diakum atau di kolek sahamnya oleh broker-broker yang cukup menjanjikan ya. Jadi kalau misalnya ini YP, PD, GR, DR, nah YPPD ini kan bisa disebut sama retail ya. Dan ini AK, ZP, BKYU, RX, KZ, biasanya ini broker-broker yang cukup menjanjikan. Kalau memang ketika dia naik, ini merupakan broker-broker yang kalau menurut analisa saya terakhir-terakhir ini broker-broker yang cukup menjanjikan ketika akumulasi dan biasanya ketika jebol ini bisa naik lama. Ini dari sisi analisa transaksinya cukup menarik, dari sisi chart pattern-nya pun membentuk pattern bullish triangle dan dia patah downtrend menjadi uptrend, dari awalnya downtrend menjadi uptrend, dan ini tertahan di 1600. Jika memang tembus mungkin dia akan lanjut ke atas. Tapi di video ini bukan maksud saya untuk men-share atau misalkan merekomendasi saham, bukan, tapi ini belajar bareng. Video ini tujuannya kita belajar bareng analisa di mana saham pegas akankah bisa naik lanjut atau dia hanya mentok di 1600. Jadi harus dicermati, ini disclaimer on dulu ya teman-teman. Disclaimer on, ini bukan maksud saya untuk merekomendasi, tapi ini adalah video untuk edukasi di mana saya men-share alasan kenapa saya memilih untuk monitor saham pegas gitu. Jadi bukan maksud ajakan beli, ayo kita beli, nggak, tidak maksud itu. Jadi saya hanya men-share tiga alasan kenapa saya memonitor atau menjadikan saham pegas ini saham yang menjadi watchlist saya untuk kedepannya gitu. Jadi kalau teman-teman nanti masuk dan gagal, nah itu bukan bukan maksud di sini untuk ajakan beli. Jadi ini bukan tujuannya untuk mengajak, tapi ini tujuannya untuk belajar bersama gitu. Dan kalaupun memang tidak tidak sesuai dengan plan, kalau teman-teman ada ilmunya, teman-teman sudah tahu resikonya gitu. Jadi itulah tiga alasan mengapa saya menjadikan pegas sebagai watchlist. Yang pertama adalah dia patah downtrend, yang kedua membuat chart pattern berupa
pattern bullish triangle yang ketika dia cukup besar dalam akumulasi. Nah, nggak salah kalau misalkan kita ini sama-sama ikut akumulasi juga. Oke, gitu aja mungkin video kali ini. Semoga berguna dan bermanfaat. Jika teman-teman ingin belajar bareng, silakan masuk ke web Saham Mantul. Di sini teman-teman bisa belajar bareng bersama saya dan teman-teman lain yang sudah join. Jika memang video ini berguna, tolong di-save atau di-subscribe. Kalau jika video ini bermanfaat, tolong bagikan bagi teman-teman yang membutuhkan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cuan teman-teman.